Ragnar Oratmangoen resmi jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Justin Hubner perkuat timnas Indonesia, bek Vietnam Doan Van Hau langsung cedera parah. Klub top Eropa ikut dukung timnas Indonesia hajar Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang laga melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia langsung dapat sorotan dari media top dunia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Ragnar Oratmangoen resmi jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Ya, Ragnar Oratmangoen resmi menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnya sedang membidik pemain keturunan di posisi gelandang dan penyerang untuk dinaturalisasi. Selain Ilyas Al-Haf, nama Ragnar Oratmangoen muncul ke permukaan. Nama Ragnar Oratmangoen muncul setelah dibocorkan sejumlah akun media sosial ternama yang membahas pemain keturunan. Ya, udah pada siap bilang dan welcome dan here we go belum nih, tulis akun Instagram tersebut sembari menampilkan unggahan akun Instagram baru milik Ragnar Oratmangoen. Akun yang biasa membahas pemain keturunan lainnya, Football Talennesia, juga sempat mengunggah ulang postingan terbaru Ragnar Oratmangoen. Karena itu, apakah Ragnar Oratmangoen menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Terlepas dari itu, Ragnar Oratmangoen saat ini berstatus sebagai pemain klub kasta teratas Liga Belanda, Fortuna Sittard. Pemain berusia 25 tahun ini dikenal sebagai versatile player alias dapat bermain di banyak posisi. Mengutip dari laman Transfermarkt, Ragnar Oratmangoen dapat diperankan sebagai winger kiri, gelandang tengah dan gelandang serang. Kehadiran Ragnar Oratmangoen praktis menguntungkan timnas Indonesia yang membutuhkan pemain serbaguna. Sekarang menarik menanti kebenaran isu Ragnar Oratmangoen menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Bukan tak mungkin Ragnar Oratmangoen diperkenalkan atau hadir di Jakarta pada minggu-minggu ini. Dalam 2 bulan terakhir selalu ada calon pemain naturalisasi yang tiba di tanah air pada FIFA Matchday. Setelah Jay Itzes pada September 2023, ada Nathan Choaon yang menyusul pada Oktober 2023. Justin Hubner perkuat timnas Indonesia, bek Vietnam Doan Van Hau langsung cedera parah. Ya, bek keturunan Justin Hubner yang dikenal dengan sebutan si brutal segera memperkuat timnas Indonesia. Menyusul kabar tersebut, pemain kontroversial timnas Vietnam Doan Van Hau justru langsung cedera. Justin Hubner telah melanjutkan proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia dan kini dalam tahap akhir. Proses naturalisasi Kapten Wolverhampton Wanderers U21 itu tinggal menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan pengambilan sumpah sebagai WNI. Ya, setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir, tulis Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun belum ada kepastian kapan proses naturalisasi pemain kelahiran Belanda itu akan rampung. Yang jelas Justin Hubner diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia mulai dari Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Menariknya, sejumlah netizen mengaitkan bek 20 tahun itu dengan pemain kontroversial Vietnam Doan Van Hau. Salah satu pemilik akun media sosial memamerkan aksi temperamen Justin Hubner di lapangan yang ditujukan kepada Doan Van Hau. Justin Hubner sendiri memiliki postur ideal dan kuat dalam berduel hingga kerap hampir ribut dengan pemain lawan sehingga dirinya disebut si brutal Sergio Ramos. Sang kapten Wolverhampton Wanderers U21 itu pun disebut-sebut akan membuat Doan Van Hau ketar-ketir sampai jengking. Namun rupanya Doan Van Hau harus berobat ke Singapura akibat cedera tumit yang tak kunjung pulih. Akibatnya bek kontroversial itu pun harus absen memperkuat timnas Vietnam pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Klub top Eropa dukung timnas Indonesia hajar Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ya, klub kasta tertinggi Liga Belgia KV Mechelen memberikan dukungannya untuk timnas Indonesia yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wajar karena satu pemainnya Sandy Walsh membela skuad Garuda. Via akun media sosial KV Mechelen membeberkan bahwa Sandy Walsh kembali mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia. Laga ini juga spesial karena skuad Garuda bakal berjuang lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Sandy Walsh kembali berangkat ke timnas Indonesia. Bersama-sama mereka akan melanjutkan kampanye kualifikasi Piala Dunia, tulis klub Belgia itu. Sukses Sandy dan Indonesia, tegasnya mendukung tim asuhan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun pemain berusia 20 tahun ini sudah tiba di Irak. Ia datang bersama rekan setimnya yakni Elkan Bagot, Pratama Arhan, Nadeo Argawinata, dan Adam Alis. Sementara itu, skuad asuhan Sintayong akan menjalani latihan intens untuk mempersiapkan laga menghadapi Irak yang dijadwalkan pada hari Kamis 16 November 2023. Setelah itu, timnas Indonesia akan kembali bertandang ke lawan lainnya adalah Filipina yang bakal menjadi musuh tim Merah Putih pada 21 November 2023. Jelang laga lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia dapat sorotan dari media dunia. Ya, timnas Indonesia akan melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Inggris menyoroti catatan impresif tim asuhan Sintayong. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia punya modal apik jelang melawan Irak. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Bahkan tim Merah Putih baru mengalami 1 kekalahan di tahun ini. Menariknya, hasil minor itu ketika menghadapi juara dunia Argentina. Catatan impresif ini membuat media Inggris menyoroti timnas Indonesia jelang melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, sebagai negara dengan peringkat terendah di grup, Indonesia akan bekerja keras untuk lolos ke tahap berikutnya. Tapi mereka akan menghadapi laga pada hari Kamis dengan modal 3 kemenangan berturut-turut, tulis laporan tersebut. Faktanya mereka hanya kalah 1 kali dari 6 pertandingan di internasional terakhirnya. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi di laga persahabatan atas juara dunia Argentina imbuhnya. Bukan hanya itu, skuad Garuda juga disorot karena berisi banyak sekali pemain abroad. Sebagian skuad timnas Indonesia bermain di liga domestik. Meski begitu, mereka juga memiliki pemain yang berkarir di Inggris, Belgia, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia, jelasnya. Adapun pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Irak versus timnas Indonesia dijadwalkan pada hari Kamis 16 November 2023. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.